Dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dijelaskan konsep coaching secara umum. Menurut Grant tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan, pada relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Dalam ruang kolaborasi modul 2.3, kami diberi kesempatan untuk berlatih coaching melalui dialog atau percakapan antara coach dengan coachee menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain berlatih coaching, kami juga diberi kesempatan untuk melakukan praktek coaching. Dalam praktek coaching, saya dibantu oleh rekan calon guru penggerak yang lain, yakni Ibu Mujiati SPD. Dalam praktek coaching yang pertama, saya berperan sebagai coach dan Ibu Mujiati sebagai coachee. Selanjutnya pada praktek coaching yang kedua, kami juga bertukar peran. Ibu Mujiati SPD sebagai coach dan saya berperan sebagai coachee. Dan berikut ini kami sajikan video praktek coaching tersebut. Assalamualaikum Ibu Muji. Kedengaran Bu? Pak Bosi, nggih. Sudah kedengaran nopo dereng Bu? Kedengaran Pak. Nggih. Monggo Ibu, kita mulai praktek coaching hari ini. Semoga kita diberi kelancaran Ibu. Amin, amin. Nggih. Dimulai Bapak dengan dimulai saya sebagai coach dulu ya Pak. Nggih, baik Ibu. Tentunya kita karena ini praktek dan kita laksanakan berdua Ibu, kita awali dengan doa dulu ya nggih Ibu nggih. Nggih. Nggih, baik, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih Bu. Ini nanti kita akan mulai terkait coaching klinik. Dalam hal ini saya Retno Ayar Fauzi selaku coach dan Ibu Mujiati selaku coachee, di mana adalah percakapan coaching yang akan dilaksanakan dengan alur tirta ini antara guru dengan guru dengan topik seringnya siswa SD yang terlambat ke sekolah. Begitu nggih Bu Muji? Nggih, berarti saya yang jadi coach dulu ya Pak. Nggih, berarti saya jadi coach nggih Bu. Nggih. Baik, kita akan mulai Ibu. Assalamualaikum Ibu Muji. Selamat siang Pak Fauzi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Pak untuk kabar hari ini. Mudah-mudahan Bapak Fauzi juga demikian. Ya, alhamdulillah Ibu. Nggih. Maaf Pak Fauzi, ya, Ibu. mau mengganggu waktu Pak Fauzi sebentar. Oh tidak Ibu, tidak apa-apa Ibu. Ibu Muji, kita ngobrol santai saja Ibu. Sepertinya Bu Muji ada unek-unek ini, ada semacam pemikiran yang akan disampaikan atau permasalahan yang Ibu sampaikan hari ini dalam pembicaraan kita Ibu. Iya betul Pak Fauzi, sedikit ini ada permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fauzi. Mungkin nanti Pak Fauzi bisa memberikan sedikit bantuan kepada saya. Ya, siap, oke. Ada masalah ini Bapak dengan ya gimana Ibu? Gimana Ibu? Ya gimana Bu? Pikiran terus, soalnya dengan murid saya ini
Ada yang sering datang terlambat, Pak. Oh, Tidak ada hanya sering satu, datang terlambat gitu nggih. Nggih. Baik Ibu. Berarti permasalahannya ini dengan murid Ibu ini ya, Ibu Muji Ya, yang Pak. sering datang terlambat Ibu. Ya. Hari ini kita akan berbicara sebentar nih tentang masalah yang sedang Ibu Muji hadapi ini. Jadi apa tujuan Ibu Muji ini yang ingin Ibu capai dari pembicaraan yang kita adakan hari ini, Ibu? Ya betul Bapak. Untuk tujuan yang ingin saya capai dari pembicaraan nanti, saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini, Bapak. Menemukan solusi ya, iya baik Ibu. Siswa yang datang terlambat ke sekolah, itu saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu, lebih disiplin lagi mereka dalam memanage waktu. Oke. Osi. Begitu ya, baik Ibu. Saya memahami betul ini dengan situasi Ibu Muji sekarang ini. Terima kasih Ibu sudah berbagi terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi kita fokus dulu pada mencari solusi agar siswa Ibu lebih tepat datang ke sekolah, lebih tepat waktu gitu ya Bu. Kita Pak. mulai coba. Sekarang saya ingin kita coba identifikasi ini Bu, identifikasi situasinya dulu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 itu seberapa besar Ibu Muji merasa dalam tahap untuk mencapai tujuan itu, Ibu, mencapai tujuan yang sedang ingin Ibu capai begitu, Ibu? Untuk situasi saat ini mungkin di skala 3 mungkin ya Pak. Skala Untuk, 3, ya, oke. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat, kan ini mempengaruhi untuk proses belajar mereka. Baik, saya mengerti, saya mendengar, saya memahami bagaimana Ibu Muji ini. Kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu Muji miliki untuk mengatasi masalah ini saat ini di pembicaraan kita kali ini, Ibu? Ya, untuk menurut saya ini kekuatan yang sudah saya miliki, ini para guru ini sudah mencoba memberikan pemahaman kepada murid-murid saya. Dari beberapa murid ini juga sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Baik. Kira-kira Ibu Muji ada tidak peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat ke depannya itu Bu, kira-kira Bu? Untuk kemungkinan sih mungkin dengan ini Pak, melibatkan orang tua, kemudian membuat kesepakatan kelas yang lebih menarik yang dibuat bersama dengan siswa, supaya siswa itu lebih termotivasi dengan mereka untuk datang tidak terlambat lagi, sehingga mereka datang tepat waktu. Berarti melibatkan orang tua dan membuat kesepakatan kelas nih ya Bu itu. Dan bagaimana nih Bu hambatan atau kendala yang mungkin muncul nantinya? Kira-kira seperti apa itu Ibu? Bisa cerita Ibu? Untuk hambatan sih pasti ada ya Pak. Untuk hambatan atau kendala yang mungkin muncul, ini ada beberapa faktor, misalkan seperti jarak rumah dengan sekolah, kemudian ada lagi masalah transportasi yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang tepat waktu. Nah, itu terkait kendala tadi ya Bu, ini itu sangat apa ya, tentunya solusi yang bisa diterapkan Ibu sama Ibu Muji untuk mengatasi kendala tadi begitu. Iya Pak ya. Untuk solusi yang mungkin bisa diterapkan itu saya berpikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif, kemudian mungkin juga dengan mengadakan kegiatan yang membuat siswa menjadi lebih antusias untuk datang ke sekolah lebih awal lagi. Mungkin itu Pak yang untuk solusi yang bisa saya terapkan di sekolah.
Maaf Ibu Muji, mati listrik tadi Bu. Mati listrik. Gimana Pak? Diulangi lagi apa gimana Pak? Mati listrik Ibu, mohon maaf ini Pak Heri, mati listrik tadi. Kendala teknis. Oh, diulangi Dimulai apa lagi gimana? Ibu. Oh, diulangi Dimulai lagi Ibu dari awal. Eh, kita mulai lagi ya Ibu, mohon maaf ini Pak Pacil, nah, tadi mati listrik. Kita lanjut aja Pak, mulai lagi aja dari Dari pertama. awal Ibu. Oke. Baik Ibu, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Muji. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang juga Pak Fauzi. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, baik. Demikian juga mungkin Pak Fauzi ya. Tetap semangat. Oke, Alhamdulillah siap, tetap semangat Ibu. Oke, Maaf Pak Fauzi, ini mau mengganggu waktunya sebentar. Boleh nggak? oke Ibu, tidak apa-apa Ibu. Saya waktu longgar ini, waktu santai. Bu Muji, kita ngobrol santai aja ini Bu Muji. Sepertinya Bu Muji ada unek-unek ini atau permasalahan yang ingin Ibu sampaikan atau bicarakan pada hari ini Ibu. Iya, masalah unek-unek ada sih ini Pak. Sedikit ini ada permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fauzi. Mungkin Pak Fauzi bisa nanti memberikan sedikit bantuan kepada saya. Jadi saya ini ada masalah ini Pak dengan murid saya. Kepikiran begitu, Ibu. dengan murid saya yang sering datang terlambat begitu Pak. Oh baik Ibu, berarti permasalahannya dengan murid Ibu ini yang sering datang terlambat ya Ibu. Iya betul. Hari ini gini Ibu, kita akan berbicara sebentar ini tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita Ibu? Untuk tujuan yang ingin saya capai dari nanti hasil pembicaraan kita hari ini, saya ingin menemukan solusi Pak untuk masalah ini. Baik, solusi ya Ibu. Iya, siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan saya ingin mencari cara agar mereka itu lebih tepat waktu datangnya, kemudian lebih disiplin lagi dalam mereka memanage waktu, begitu Pak. Oke, baik Ibu. Ya, saya paham Ibu. Saya mengerti situasi Ibu sekarang ini. Terima kasih sudah berbagi Ibu. Jadi sekarang kita fokus pada mencari solusi ya Bu, agar siswa tadi bisa datang lebih cepat ke sekolah. Iya. Kemudian kita tentunya akan memulai ini Bu. Mari kita identifikasi dulu ini situasinya Ibu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, berapa besar ini Ibu Muji merasa bisa mencapai tujuan pembicaraan kita kali ini Bu, atau tujuan dari Ibu Muji ini? Baik Pak, untuk situasi saat ini sih mungkin di level 3 kali ya Pak. Masih Level banyak 3, masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mungkin mempengaruhi mereka dalam proses belajarnya. Oke, saya mengerti Ibu, saya memahami permasalahan yang Ibu Muji hadapi, kemudian terkait skala yang baru skala 3 itu tadi saya mengerti Ibu. Lalu menurut Ibu Muji, apa ini kekuatan yang Ibu Muji miliki untuk mengatasi masalah ini Ibu? Menurut saya untuk mengatasi masalah ini, kekuatan yang sudah saya lakukan untuk ini Pak, para guru sudah mencoba mereka memberikan pemahaman kepada murid dan beberapa siswa itu sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Baik. Ya, memberikan pemahaman. Ada tidak Ibu kira-kira peluang atau kemungkinan yang Ibu Muji lihat ini ke depannya Ibu? Untuk peluang yang mungkin yang ini untuk kedepannya mungkin dengan melibatkan orang tua, kemudian membuat kesepakatan kelas bersama murid yang lebih menarik dan juga
membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat siswa lebih termotivasi mereka untuk datang lebih tepat waktu begitu. Oke, baik, baik. Berarti melibatkan orang tua ya, Ibu, dan membuat kesepakatan kelas. Eh, Lalu Ibu Muji ini bagaimana ini kendala yang mungkin nantinya muncul itu, Ibu? Kira-kira kendala apa saja ini? Untuk hambatan atau kendala mungkin ya yang muncul mungkin ada beberapa faktor ini Pak, seperti jarak rumah mereka ke sekolah, kemudian ada Jarak, ya. jarak, kemudian masalah transportasi yang mereka sulit untuk datang tepat waktu. Begitu, oke. Tentunya Ibu Muji ini hambatan yang muncul ini tentunya seperti jarak rumah ke sekolah, kendala transportasi. Lalu Ya, menurut Bu Muji ini solusi yang bisa diterapkan apa, Ibu? Kira-kira, Ibu? untuk solusi yang bisa saya terapkan, ini saya berpikir nanti ke depannya bisa melibatkan orang tua lebih aktif, kemudian mengadakan kegiatan yang membuat siswa tadi seperti ya, membuat kesepakatan kelas, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang membuat siswa itu akan lebih termotivasi dan antusias untuk lebih awal datang ke sekolah. Oke, solusi yang diterapkan seperti itu ya, Ibu. Baik, Ya. itu sudah langkah yang sangat positif, Ibu. Ya. Eh, Bagaimana Ibu Muji kira-kira merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Ibu, kira-kira? Untuk rencana dalam mencapai tujuan nanti saya berencana untuk bekerja sama dengan guru, kemudian dengan orang tua, dan juga melibatkan murid dalam kegiatan di sekolah, kemudian membuat tadi kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang memungkinkan untuk termotivasi anak sehingga suasana lebih menyenangkan gitu. Baik, langkah yang bagus, Ibu. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya, Ibu, kira-kira, Ibu? Untuk jangka waktu, saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positif. Kemudian dari perubahan positif ini saya lihat nanti akan muncul semua siswa, semua murid akan datang tepat waktu. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali, Ibu, dengan rencana yang Ibu Muji buat ini. Terus Ibu Muji ini bagaimana ini akan mengukur keberhasilan rencana Ibu yang sudah Ibu buat ini, yang Ibu Ya. jadwalkan ini? Baik Pak, untuk keberhasilannya nanti bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu, kemudian bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan terutama pembelajaran di sekolah, mungkin seperti itu. Luar biasa, Ibu Muji. Namun gini, Bu, dalam setiap rencana kan tentunya ada rintangan ini, ada tantangan, ada hambatan. Ibu Muji sudah berencana menghadapinya, Ibu? Ya, untuk rencana untuk menghadapi kira-kira ada hambatan, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal ini tidak berjalan lancar, dan juga berkolaborasi, berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka. Mungkin Wah, itu ya. terdengar bagus sekali, Ibu. Saya memahami, Iya. bagus sekali. Tentunya ada komitmen ini. Bagaimana komitmen Ibu ini, Ibu Muji, terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Terus siapa saja nih secara spesifik yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini, Bu? Ya, baik Pak. Untuk komitmen yang terhadap rencana aksi yang saya rencanakan,
itu berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin lagi dalam mereka tepat waktu datangnya. Kemudian untuk siapa yang bisa membantu saya menjaga komitmen ini adalah guru-guru dan orang tua yang pasti akan mendukung rencana saya. Mungkin juga dengan beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Begitu. Luar biasa Ibu. Tentunya ada tindak lanjut juga ini Ibu. Bagaimana tindak lanjutnya nanti setelah kita melakukan pembicaraan hari ini itu Ibu? Nah ya, untuk tindak lanjut ya Pak, saya akan terus memantau ini perkembangan rencana ini, iya, memantau sampai ada perubahan positif Pak. Betul, wah hebat sekali Ibu. Saya percaya nih Ibu Muji ini bisa melaksanakan rencana aksinya ini. Jika ada perkembangan atau nantinya Ibu butuh bantuan, jangan ragu ya Ibu untuk kita melaksanakan atau mengadakan pembicaraan lagi dengan saya lagi, kita berdua ya Ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Ya baik Ibu, terima kasih Bu Muji. Dan menghargai dukungan dari Pak Fauzi. Iya, sama-sama Ibu. Kita akhiri perbincangan hari ini ya Bu. Semoga tentunya bisa bermanfaat dan rencana si Ibu nanti membawa perubahan positif terkait permasalahan siswa yang sering terlambat datang ke sekolah itu Ibu. Luar biasa ya. Semoga sukses Ibu. Sama-sama Ibu. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, tadi mati listrik Ibu. Kita lanjut pakai HP nggih Ibu. Pakai HP dulu karena nanti saya kalau rubah ke nanti keluar lagi. Laptop lagi nggih, mental lagi. Monggo Ibu kita lanjut. Berarti sekarang Ibu Muji jadi coach. Ya. Saya jadi coaching Ibu. Assalamualaikum Pak Fauzi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Pak Fauzi hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau dan bisa meluangkan waktu untuk saya agar kita nanti bisa saat ini dan sampai nanti melakukan pembicaraan Ibu. Iya, senang sekali mendengarnya Pak Fauzi. Ngomong-ngomong, kayaknya ada masalah ini Pak Fauzi. Jadi kemarin iya Ibu ini pengen ketemu gimana? Iya betul Ibu. Ya. Untuk obrolan kali ini kira-kira apa ini tujuan utama yang ingin Pak Fauzi capai? Gini Bu. Jadi saya sangat senang sekali ini Bu melakukan pembicaraan dengan Ibu. Jadi begini Bu. Saat-saat ini tuh saya ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja saya Ibu di kantor, di sekolah Ibu itu. Jadi banyak sekali pekerjaan begitu. Oh, jadi Bapak ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja Bapak ya, itu, kantor Ibu. Ya Pak. Baik. Betul Ibu. Peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja menjadi fokus kita hari ini ya Pak. Iya Ibu, siap sekarang, Ibu. Bisakah Pak Fauzi berbicara, menyampaikan informasi mengenai rutinitas kerja Bapak saat ini Pak? Oke Ibu, jadi gini sih Bu, saat ini tuh saya lagi banyak banget ini pekerjaan, intinya sedang berada dalam situasi yang banyak sekali memiliki pekerjaan Ibu, dan seringkali saya merasa kewalahan ini karena sulit ini memilih prioritas pekerjaan yang saya hadapi, mana dulu nih yang harus mau diselesaikan, terus juga kesulitan ini mengatur waktu karena waktunya di kantor di sekolah ini juga terbatas kan Ibu, begitu Ibu. Oh gitu ya Pak. Jadi iya Ibu.
banyak memiliki pekerjaan, kemudian sulit mengatur waktu, begitu ya Pak. Iya, Ibu. Baik Pak Fauzi, terima Begitu, kasih Ibu. atas informasinya, sangat menarik sekali ini untuk menjadi bahan pembicaraan kali ini. Tentunya saat ini kita mulai dengan mengidentifikasi ya Pak terkait dengan Iya, Ibu. permasalahan dari Oke, baik. Pak Fauzi saat ini. Lalu bagaimana perasaan Pak Fauzi terkait situasi tersebut Pak? Ya apa begini Bu peluang sih. mungkin? Jadi Ya, apa ya, Pak? situasi pekerjaan yang banyak, kemudian kesulitan mengatur waktu ini membuat ini saya merasa frustasi itu Bu. Daya berpikirnya menurun. Terus seringkali jadi pekerjaannya menumpuk. Namun gini sih Bu, saya sadar sih bahwa saya ini bisa lebih baik gitu loh dalam merencanakan tugas-tugas, merencanakan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan atau yang akan saya hadapi dengan menyusun rencana secara tertulis, jadwal tertulis untuk penyelesaiannya, kemudian mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan saya hadapi sekarang ini, Ibu. Itu mungkin langkah awal itu, Ibu. Langkah awal pertama saya, Ibu. Ini Pak, mungkin peluang yang atau kesempatan yang telah diambil dan berhasil, apa yang mungkin perlu Bapak perbaiki nih? Mungkin tadi dengan merencanakan mungkin ya Pak, merencanakan. Iya itu Ibu, peluang yang terbaik itu membuat rencana tertulis Ibu dengan detail dan memilah-milah prioritas pekerjaan mana dulu yang akan dilakukan Ibu, begitu Ibu. Jadi merencanakan tugas-tugas, kemudian menyusun rencana ya secara tertulis, dan kemudian mengatur waktu, begitu ya Pak? Iya Ibu, begitu Ibu. Itu merupakan langkah pertama yang baik, yang luar biasa ini Pak Fauzi. Terima kasih Ibu. Menyadari bahwa ada ruang untuk perbaikan terkait permasalahan yang Pak Fauzi hadapi. Lalu apa saja nih hambatan, ada hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi bersamaan dengan rencana yang sudah Pak Fauzi buat ini nanti? Gini sih Bu, sebenarnya saya berencana nih membuat daftar tugas harian dan membagi prioritas pekerjaannya itu dipilah-pilah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya juga mengalokasikan waktu yang khusus untuk tugas yang tentunya membutuhkan fokus yang lebih mendalam lah Bu. Cuman saat ini itu hambatannya saya biasanya ini karena pekerjaan menumpuk itu Ibu, akhirnya kurang fokus Ibu. Oh begitu. Dan konsistensi saya dalam menyelesaikan banyaknya pekerjaan ini itu berkurang ini akibat ya itu tadi pekerjaan banyak yang saya hadapi itu. Seperti itu Ibu. Hambatannya kurang fokus ya Pak, kurang fokus. Begitu betul Ibu. Bisa mengerjakan secara maksimal pekerjaan dari Iya Ibu, betul itu Ibu. Ya. Terdengar bagus sekali ini langkah-langkah atau solusi yang sudah Pak Fauzi rencanakan, dan itu pasti akan membantu Bapak ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Mari kita lihat ke masa depan Pak. Baik Tentunya Ibu. Gimana Ibu? Pak Fauzi itu bisa menyampaikan secara rinci rencana aksi dari Bapak untuk mencapai tujuan Bapak dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dari Pak Fauzi. Baik Bu, jadi gini sih Bu, ya tentunya saya akan membuat jadwal ini Bu, jadwal harian tertulis terkait tugas-tugas atau pekerjaan yang saya hadapi saat ini. Selain itu, ya itu tadi saya akan memilah-milah dengan teliti terkait pekerjaan mana dulu nih yang akan saya prioritaskan sehingga bisa cepat selesai dan bisa melanjutkan ke pekerjaan yang lainnya. Dan tentunya agar saya lebih fokus dan konsisten itu dalam menghadapi pekerjaan yang banyak, saya berinisiatif untuk mengambil waktu beberapa saat untuk jeda sejenak Ibu, menghirup nafas, mindfulness begitu, mengatur nafas secara teratur sehingga nantinya bisa mengembalikan fokus saya dan dalam menyelesaikan pekerjaan itu Ibu. Itu indikatornya sih itu Ibu. Indikatornya itu ya Pak tadi. Iya betul. Biar bisa fokus begitu ya, biar bisa Ibu, fokus dalam menyelesaikan pekerjaan Bapak.
jadi mengambil waktu beberapa saat sejenak begitu ya Pak untuk Iya Ibu, betul. bisa mengembalikan fokus Bapak dalam mengerjakan pekerjaan begitu ya Pak. Itu Iya indikator Ibu. yang luar biasa Pak. Nggih Ibu. Semoga Pak Fauzi bisa bercerita kembali nih Pak dalam pembicaraan kita kali ini terkait apa sih ukuran keberhasilan Bapak agar bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dari Pak Fauzi. Sebenarnya saya menyadari gini Bu, jadi Ya, ya. saya menyadari bahwa merencanakan dan mengatur waktu dengan baik itu sangat penting dengan langkah-langkah yang tepat. Saya yakin Bu ini bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta merasa lebih baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang saya hadapi itu Ibu, begitu Ibu. Jadi merencanakan dan mengatur waktu begitu ya Pak. Betul Ibu. Dan mengatur waktu, kemudian fokus begitu ya Pak. Ya. Iya betul Ibu. Terima kasih Pak. Baik, saya menyadari Pak bahwa merencanakan dan mengatur waktu dengan baik sangat penting. Mungkin dengan langkah-langkah yang tepat, saya yakin Bapak bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Amin Ibu. Makasih. Merasakan lebih baik dalam Makasih Ibu. Iya. pekerjaan yang Makasih supportnya Ibu. Iya. Iya. Berikutnya nih Pak. Iya Ibu. Tadi sudah merinci ya rencana aksi dari Bapak. Nah sekarang Iya Ibu. itu pemahaman yang sangat baik Pak. Saya yakin Makasih nanti Ibu. Pak Fauzi Makasih Ibu. ya bisa berhasil meningkatkan lagi produktivitas dan efisiensi kerja. Terus berusaha konsisten ya Pak dan Iya siap Ibu, Iya, konsisten Ibu, tentunya pasti Ibu. Pak Fauzi juga punya komitmen nih terkait dengan Iya, Ibu, rencana pasti, aksi Ibu. Bapak yang sudah disebutkan. Iya, Ibu. Ceritakan dong, ini Boleh. kira-kira komitmen Bapak ini dalam menjalankan rencana aksi tersebut itu gimana Pak? Oke Terus, Bu, boleh cerita ya Bu, ini iya, agak boleh. panjang soalnya nih Bu. Iya, jadi gini sih Bu, komitmen saya ini yang jelas akan membuat rencana kerja yang terperinci itu Bu, dengan tujuan, tugas, tenggat waktu dan sumber daya yang jelas. Tentunya rencana ini juga akan membantu dan mengarahkan saya dalam upaya menuju hasil yang saya inginkan Ibu. Dan selain itu komitmen ini Bu, komitmen dalam mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki dampak dan penting terhadap tujuan yang diinginkan, memilah-milah, kemudian fokus pada tugas-tugas yang saya hadapi ini. Saya yakin akan membantu menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang kurang relevan. Terus kemudian menetapkan jadwal kerja yang konsisten tadi itu dan mematuhi tenggat waktu, dan juga komitmen untuk kolaborasi ini Bu. Kolaborasi iya betul, secara efektif lah dengan teman-teman, dengan rekan sejawat gitu, dengan pimpinan, berbagi informasi dan berkoordinasi dengan baik, terus komunikasi yang intens, yang bagus gitu, dan terbuka juga penting ini untuk dilakukan sebagai komitmen saya loh Bu. Jadi dan komitmen untuk terus saya belajar ini Bu, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai banyak pekerjaan. Bisa mungkin dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung produktivitas kerja saya, dan mengatur pemberitahuan dan waktu akan pekerjaan yang saya hadapi itu tentunya sebagai komitmen saya Ibu itu. Gitu Bu. Iya, panjang banget ya Bu. Iya. Terus ini komitmennya. Iya Ibu. Ada tidak ini Pak, atau siapa saja sih yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen yang sudah Bapak buat itu? Oh gitu Ibu. Ya. Ada rekan-rekan sejawat Ibu di guru-guru satu jurusan itu, kemudian ada manajemen dan pimpinan Ibu yang tentunya bisa saya ajak sharing, berbagi
dan membantu pekerjaan yang saya hadapi. Begitu sih Ibu. Ya, wah keren sekali nih Pak. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja Pak Fauzi, saya yakin Pak Fauzi nanti bisa sukses dalam menjaga komitmen Terima Bapak. kasih Ibu. Iya, saya Iya. juga sangat senang ini melakukan pembicaraan dengan Ibu. Saya jadi semakin semangat ini Ibu untuk Iya. terus menjaga komitmen dalam upaya saya ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja saya di sekolah Ibu, di kantor Ibu. Tentu Dan, Bapak terima ini. kasih Ibu itu Dan ya. saya akan membantu Bapak dengan memberikan Wah, waktu iya, oke, baik Ibu. Saya- untuk melakukan pembicaraan lagi terkait dengan perkembangan produktivitas dari dan efisiensi kerja dari Pak. Iya Ibu, Pak. jangan bosan-bosan ya Bu. Kalau misalkan tidak. saya minta Senang waktu hati, lagi untuk apa namanya melaksanakan atau melakukan pembicaraan dengan Ibu. Tentunya kan nanti ada perkembangan atas komitmen yang sudah saya lakukan dan rencana aksi yang juga sudah saya laksanakan, kan begitu Ibu. Baik Pak, saya Iya, tunggu Ibu. nih. Iya, terima kasih ya Bu waktunya ya Bu. Sama Pak Fauzi, sukses selalu. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih. Mau izin ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang terakhir kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Pak Fauzi, silakan Pak. Cek, sudah terdengar nggak Bapak Ibu? Kedengaran buatan nggak Bapak Dengar Ibu? Pak, silakan. Iya Pak, terdengar. Soalnya tadi sempat trouble. Iya, sound check ya Pak, udah Pak. Sudah Belajar. sudah terdengar nggak? Sudah. Baik, izin share screen Bapak Ibu terkait refleksi sudah terlihat nggak Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik. Terkait refleksi diri, apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa selama melakukan percakapan sudah bisa berjalan dengan baik. Walaupun ada kendala teknis tadi seperti yang dialami oleh Pak Saiful, mati listrik. Juga sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan alur Tirta, baik tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Walaupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak semuanya digunakan, hanya beberapa saja, tetapi sudah mencakup alur Tirta. Kemudian Koci juga merasa siap berbicara secara terbuka untuk berbagi permasalahan, pengalaman, dan pemikirannya. Saya juga merasa mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Selain itu, selama percakapan saya memberi kesempatan untuk membuat catatan kecil yang mengandung fokus dari pembicaraan antara saya sebagai coach dengan Koci. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam penerapan coach, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis terkait opini yang disampaikan selama percakapan berlangsung. Walaupun sebenarnya persepsi tentang pertanyaan yang yang tajam itu kan juga berbeda-beda, tapi saya masih merasa pertanyaan saya belum bisa tajam gitu. Selain itu saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik ini dari Koci, sehingga umpan balik yang disampaikan oleh Koci tadi menjadi bahan referensi saya untuk melakukan pembicaraan dalam coaching yang dilaksanakan di waktu. Kemudian untuk tetap melakukan atau dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching,
Tentunya sebelum melakukan coaching saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, fokus, mengambil tindakan cepat. Terbukti tadi dengan adanya kendala teknis, langsung ambil keputusan cepat sebelum melaksanakan coaching tadi, beralih menggunakan perangkat HP, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terkait pembicaraan yang dilakukan dengan coaching, juga untuk mencoba memahami tujuan dan coaching, dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Tentunya dengan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh coaching, dan juga berusaha untuk fokus pada saat coaching dan tidak memikirkan hal-hal lain, dan juga tidak menghakimi, artinya bersikap terbuka saja terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya akan mencoba untuk meningkatkan ini terkait perbaikan, meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching dan menggunakannya untuk memperbaiki pembicaraan, dan menggunakan umpan balik tersebut sebagai bahan refleksi dan referensi saya nantinya. Umpan balik dari coaching ini tentunya bertambah pengalaman, senang dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita, bisa membantu berkembang dan menjadi lebih baik, termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri, dan menjadi guru penggerak yang lebih baik, menyebarkan pemahaman kepada rekan sejawat nantinya, komunitas praktisi terkait kegiatan coaching yang menggunakan alur tirta. Terakhir, merasa terbantu tentunya terkait yang dirasakan saat coaching itu, terbantu dalam menyelesaikan permasalahan, dan bisa terbantu dalam menemukan dukungan, terutama itu support dalam menjalankan rencana aksi dan solusi yang sudah dibuat. Terima kasih, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi yang sudah mewakili kelompok 1. Iya Pak. Ada yang ingin memberikan umpan balik atau feedback Bapak Ibu, silakan. Ayo, masa enggak? Pak Datim, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Izin untuk bertanya dan sekaligus menanggapi apa yang sudah disampaikan tentang refleksi dari kelompok 1 dari Pak Fauzi dan Ibu Mujiati. Jadi saya ingin sedikit bertanya, karena terus terang saja apa yang sudah kita lakukan, kemarin kita melakukan coaching itu 30 menit, sekarang kita 15 menit. Jadi menurut pendapat Bapak Ibu atau Pak Fauzi dan Bu Mujiati, coaching ini idealnya dilakukan kira-kira berapa menit seperti itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ideal dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan alur tirta, terutama yang di LMS itu kan dalam satu tahap itu ada banyak sekali contoh-contoh pernyataan, dan itu bisa digunakan semua. Saya pikir kalau itu menggunakan semua untuk satu permasalahan itu bisa lama sekali Bapak. Mungkin obrolannya bisa menarik, dan tapi saya ada kekhawatiran kalau menggunakan semua pertanyaan itu nanti justru pembicaraannya akan bias, akan melebar kemana-mana. Jadi idealnya ya 20 menit Pak untuk satu permasalahan itu, dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang inti yang kita pilih, sehingga nanti pembicaraan antara coach dengan coach ini lebih fokus, dan coach bisa menemukan permasalahan atau menyampaikan solusi yang ia ajukan atau yang ia gagas atau rencanakan, begitu Pak. 20 menit Pak untuk satu. Saya pikir itulah ya Pak, itu pendapat pribadi, dengan mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang ada yang ditetapkan di LMS Pak. Kayaknya kalau dipakai semua itu bisa lama sekali, bahkan mungkin bisa lebih dari 30 menit Bapak. Dan ada kekhawatiran kalau dipakai semua nanti terlalu banyak pembicaraan, akhirnya malah bias, tidak fokus terhadap inti pembicaraan. Begitu Pak Datim, mohon izin Pak.
Baik, silakan Pak Roman ingin menambahi mungkin ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, ini sangat yang mengganjal dari saya Pak. Tadi saya lupa di grup sebelumnya. Tadi saya ingin tahu sebagai coach Pak Fauzi tadi itu saat pelaksanaan ini tadi dalam penjelasan itu tidak atau belum menjelaskan bukan hanya perasaannya saja Pak. Maksudnya keadaan si coachnya itu seperti apa Pak? Mungkin menangiskah atau apakah itu, maksudnya itu seorang coach kan idealnya itu tidak boleh terlarut-larut dalam emosi karena itu kan berhubungan dengan modul kita sebelumnya ya kan Pak ya. Iya. Nah itu tadi saya ingin tahu ceritanya gimana partner Bapak sebagai coachnya tadi itu, apakah Bapak sempat terbawa tidak perasaan Bapak dengan keadaan yang dialami coach tadi seperti itu, dan bagaimana menanggapi atau biar tidak terlarut-larut gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang disampaikan coach itu tadi adalah pembicaraan terkait siswanya yang sering datang terlambat Pak. Jadi saya tidak terlalu terbawa emosi karena itu bukan permasalahan yang dihadapi oleh coach, tapi permasalahan dari pihak ketiga atau orang di luar antara saya dengan coach. Permasalahan yang dihadapi siswa yang datang terlambat, dan coach menyampaikan rencana pembicaraan dengan sangat bagus. Tentunya saya memberikan support, memberikan dukungan dengan di akhir setiap apa yang dibicarakan oleh coach tadi yang disampaikan Ibu Muji itu, saya mensupport dengan menyimpulkan agar tentunya bertambah kekuatan yang dimiliki Ibu Muji ini bertambah atas support yang saya berikan, sehingga nanti rencana, solusi, rencana aksi dan perkembangan selanjutnya bisa berjalan dengan baik begitu Bapak. Jadi tidak terlalu terbawa emosi karena memang itu bukan permasalahan pribadi Bu Muji, tapi permasalahan siswa, orang di luar antara orang yang berada di luar antara coach dan coach, bukan. Mungkin kalau permasalahan pribadi Bu Muji sendiri saya bisa terbawa, tapi tidak begitu. Terima kasih Pak Saiful, mohon bimbingannya. Terima kasih Pak. Ya siap Pak, terima kasih. Cukup ya. Adakah yang ingin memberikan feedback lagi, Bapak Ibu? Cukup ya. Kalau Demikian video hasil diskusi ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dan refleksi diri. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam semangat dan bahagia.